Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan bahas terkait dengan perbankan dan pasar uang internasional. Di sini kita akan membahas item-item apa saja yang terdapat pada perbankan internasional dan pasar uang internasional, serta beberapa krisis yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas perbankan internasional. Oke, di sini kita akan melihat alasan mengapa terdapat layanan perbankan internasional. Alasan pertama adalah bank internasional itu digunakan untuk memfasilitasi aktivitas impor ataupun ekspor yang dilakukan oleh masing-masing klien di masing-masing bank. Dengan adanya layanan perbankan internasional, tentu saja aktivitas impor dan ekspor melalui pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan secara lebih mudah dan efektif. Kemudian, kenapa ada layanan perbankan internasional? Alasan yang selanjutnya adalah untuk melayani klien terkait dengan pengaturan valuta asing yang dimiliki. Nantinya setiap klien yang memiliki valuta asing akan dipermudah dalam aktivitas melakukan transaksi luar negeri, yang dimaksud adalah aktivitas impor dan ekspor yang sudah kita jelaskan, serta untuk investasi asing. Kemudian dengan adanya layanan perbankan internasional, maka biasanya aktivitas perdagangan valuta asing itu juga dilakukan oleh perbankan yang dia ikut dalam aktivitas internasional. Jadi selain memberikan pelayanan terhadap klien, perbankan yang terlibat dalam aktivitas internasional juga bisa melakukan aktivitas jual beli valuta asing yang nantinya digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak perbankan yang melakukan aktivitas internasional. Kemudian dengan masuk dalam ranah internasional, maka bank tersebut jelas akan memiliki simpanan, kredit, dan investasi yang jauh lebih besar daripada mereka melakukan aktivitas yang hanya berskala domestik. Jadi dengan aktivitas skala internasional, melayani klien dari dalam ataupun luar negeri, maka secara otomatis jenis simpanan, kredit, dan investasi dan modal yang dimiliki oleh suatu perbankan justru akan semakin jauh lebih besar. Kemudian bank internasional itu memberikan layanan konsultasi juga terhadap klien dan pemberian saran kepada kliennya yang biasanya kita sebut sebagai bank universal. Jadi lembaga perbankan internasional yang dia mampu mengcover semua aktivitas klien, baik itu impor ataupun ekspor, di mana lembaga internasional ini juga memberikan konsultasi atau saran kepada kliennya untuk memutuskan arah investasi yang bagus. Maka biasanya bank tersebut disebut dengan nama bank universal. Berikut akan dijelaskan alasan perbankan melakukan pelayanan perbankan secara internasional. Yang pertama adalah di situ jelaskan biaya marginal yang rendah. Mau tidak mau, masing-masing lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan, pasti akan mengeluarkan biaya manajerial terkait dengan kepada nasabah ataupun klien. Ketika perbankan itu hanya melayani perbankan domestik saja, maka mau tidak mau perbankan harus mengeluarkan biaya manajerial dan pemasaran untuk bidang domestiknya saja. Tetapi ketika lembaga keuangan tersebut memutuskan juga untuk melayani pelayanan secara internasional, maka sebenarnya tidak akan jauh berbeda seperti melakukan pelayanan dalam hal domestik. Perbedaannya hanya mungkin terletak pada aktivitas valuta asing dan aktivitas ekspor impor saja. Secara dasar, pelayanan manajerial dan pemasarannya akan tetap sama, baik yang dilakukan domestik ataupun internasional. Sehingga ketika perbankan memutuskan melakukan pelayanan internasional juga, maka secara otomatis biaya manajerialnya juga pasti akan rendah, karena pelayanan ataupun treatmentnya itu akan sama seperti melakukan pelayanan pada domestik.
Kemudian alasan yang kedua adalah keunggulan pengetahuan. Anak cabang dari bank asing dapat memperoleh pengetahuan dari bank induk mengenai kontak pribadi dan investigasi kredit yang digunakan di pasar luar negeri. Jadi dengan adanya layanan perbankan secara internasional, maka sebenarnya bank yang bersangkutan itu akan bisa mendeteksi aset kekayaan nasabah atau kliennya di luar negeri, sehingga bisa dikatakan perbankan yang bersangkutan yang mau melayani kegiatan ekonomi internasional, maka secara otomatis selain perbankan tersebut tahu kekayaan ataupun jumlah aset kliennya di dalam negeri, juga nantinya juga pasti akan tahu aset dan kekayaan kliennya yang ada di luar negeri, baik itu semua kontak pribadinya ataupun investasi kreditnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah layanan informasi negara tuan rumah. Dengan melakukan pembukaan anak cabang di luar atau melakukan pelayanan internasional di negara lain, maka secara otomatis pihak perbankan akan memperoleh berbagai macam informasi terkait pasar keuangan dan perdagangan yang terdapat di suatu negara tempat bank asingnya berdiri. Dengan demikian, untuk memperluas aktivitas bisnis keuangan bagi bank yang bersangkutan akan jauh semakin lebih mudah, karena dengan sendirinya bank tersebut yang melakukan aktivitas internasional bisa mengetahui informasi-informasi terkait pasar keuangan dan perdagangan, sehingga membantu aktivitas pergerakan dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Alasan perbankan melakukan aktivitas internasional lainnya adalah yang selanjutnya adalah gengsi. Tentu saja ketika suatu lembaga perbankan melakukan aktivitas pelayanan internasional, tentu saja gengsi ataupun status sosial dari perbankan tersebut akan naik. Ketika status sosialnya makin dipercaya oleh semua orang, maka secara otomatis bank tersebut akan semakin banyak diminati, semakin besar asetnya, sehingga banyak masyarakat nantinya mau ataupun ingin menanamkan atau menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan yang bersangkutan. Semakin tinggi gengsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut, maka bisa dikatakan tingkat likuiditas dan keamanan penyimpanannya juga akan semakin lebih bagus, mengingat modal yang didapatkan itu juga akan jauh lebih banyak daripada lembaga keuangan tersebut hanya bermain di pasar domestik saja. Kemudian ada keuntungan regulasi. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa bank-bank multinasional atau bank-bank yang bergerak di aktivitas keuangan secara internasional itu biasanya dihadapkan peraturan yang sedikit berbeda dengan bank-bank domestik yang sudah ada di masing-masing negara. Biasanya ada beberapa aturan yang mempermudah sepak terjang dari perbankan atau bank-bank multinasional. Seperti bank-bank multinasional itu biasanya tidak diberikan beberapa aturan yang dianggap menyulitkan. Katakanlah di situ bank-bank multinasional biasanya tidak diharuskan untuk melaporkan publikasi informasi keuangan seperti bank-bank domestik pada umumnya. Kemudian penjaminan simpanan yang diberlakukan atas simpanan mata uang asing dan tidak ada wilayah teritorial. Jadi ketika bank-bank multinasional itu melakukan aktivitas internasional, maka di situ dikatakan tidak ada wilayah teritorial. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita berbicara Indonesia, mungkin bank-bank yang ada, bank-bank domestik yang ada di Indonesia itu punya wilayah teritorial masing-masing. Katakanlah ketika kita bicara BRI, mungkin wilayah teritorialnya adalah lebih banyak di masyarakat pedesaan.
Tetapi ketika kita bicara bank seperti BCA, Mandiri ataupun BNI, kita akan lebih sering melihatnya di perkotaan ataupun biasanya melayani perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri yang ada di perkotaan. Nah, itu kita sebut sebagai wilayah teritorial. Tetapi ketika kita bicara bank-bank multinasional, maka mereka tidak ada istilahnya wilayah teritorial tadi. Jadi siapapun bank-bank asing itu bisa melayani nasabah entah domestik entah luar negeri, tergantung di mana bank tersebut berdiri. Kemudian ada strategi defensif bank-bank berskala besar. Bank-bank mengikuti nasabah multinasional mereka ke luar negeri untuk mencegah berkurangnya klien mereka terhadap bank yang bersangkutan. Jadi yang disebut dengan strategi defensif bank-bank dalam skala besar itu, kenapa bank itu memutuskan untuk menjadi bank multinasional, itu sebenarnya tidak lain adalah untuk mencegah para nasabah atau kliennya nanti berpindah ke bank lain ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan internasional. Nah, harapan dari bank-bank yang bergerak secara internasional ini, semua aktivitas klien baik yang berskala domestik ataupun internasional akan tetap dilakukan di bank yang bersangkutan. Nah, jadi yang disebut strategi defensif bank-bank dalam berskala besar itu maksudnya adalah mencegah para nasabah atau kliennya kabur ataupun menggunakan aktivitas ataupun layanan bank lain. Nah, jadi harapannya baik aktivitas domestik ataupun aktivitas internasional nasabahnya itu tetap dilayani oleh satu bank yang sama. Kemudian di sini akan dijelaskan terkait jenis-jenis kantor perbankan internasional yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perbankan multinasional. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan bank koresponden. Apa itu bank koresponden? Nah, biasanya bank-bank besar di dunia itu memiliki hubungan antara bank satu dengan bank lainnya di berbeda negara. Nah, bank-bank besar di dunia ini biasanya melakukan aktivitas hubungan koresponden dengan bank-bank seluruh dunia karena terkait aktivitas ekspor-impor yang dilakukan oleh kliennya atau nasabahnya. Nah, hubungan koresponden ini biasanya dibuat dengan cara bank-bank yang bersangkutan harus memiliki rekening di bank-bank yang lainnya. Contohnya, katakanlah ketika ada Bank Indonesia ingin berhubungan baik dengan bank yang ada di Malaysia, katakanlah. Maka yang disebut dengan bank koresponden adalah, katakanlah kita akan contohkan di Indonesia kita punya Bank Mandiri. Bank Mandiri akan membuat saldo ataupun rekening di bank milik Malaysia, katakanlah di Maybank. Nah, sedangkan sebaliknya yang kita sebut bank koresponden Malaysia dengan Indonesia, maka Maybank itu juga harus tetap memiliki saldo ataupun rekening yang ada di Bank Mandiri. Itu yang kita sebut bagaimana caranya bank itu bisa sebagai bank koresponden. Nah, hubungan koresponden perbankan ini punya manfaat yang besar karena dapat menyediakan layanan kepada nasabahnya dengan biaya yang cukup murah tanpa perlu memiliki secara fisik personal bank yang ditempatkan di banyak negara. Jadi manfaat yang paling diterima itu adalah kepada nasabah, terutama dalam nasabah yang punya aktivitas ekspor impor yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya bank koresponden ini, maka secara otomatis ketika ada eksportir ataupun importir melakukan transaksi katakanlah dari Indonesia ke Malaysia atau Malaysia ke Indonesia, maka bisa memanfaatkan bank yang sudah ditunjuk sebagai bank koresponden tadi, sehingga si importir ataupun eksportir itu tidak harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengurusi aktivitas ekspor impornya. Nah, ini adalah gunanya bank koresponden. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahan bank koresponden ini dikatakan di situ bahwa nasabah bank itu bisa tidak menerima layanan yang sepertinya sebelumnya sudah pernah dia rasakan. Nah, itu adalah kelemahan bank koresponden. Kita contohkan tadi adalah katakanlah Mandiri dengan Maybank. Nah, sebelumnya kita sudah sangat familiar dengan beberapa layanan
Bank Mandiri katakanlah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas ekspor impor, kita menggunakan jasa bank koresponden milik Bank Mandiri, katakanlah kita sebut tadi MyBank. Nah, ketika kita menggunakan layanan MyBank, belum tentu fitur layanan yang ada di Bank Mandiri itu bisa kita terima di fitur layanan di MyBank. Begitu juga nanti sebaliknya, fitur atau layanan yang terdapat di MyBank itu belum tentu sepenuhnya ada di Bank Mandiri. Nah, itu adalah kelemahannya ketika kita menggunakan bank koresponden dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional. Nah, tapi sisi baiknya seperti tadi, pihak nasabah MNC atau pihak nasabah yang besar dalam hal ini melakukan aktivitas ekspor impor, dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan aktivitas transfer ekspor impornya. Nah, itu adalah kelemahan dan kelebihan dari bank koresponden. Nah, kemudian perbankan internasional itu juga memiliki yang namanya kantor perwakilan. Nah, apa yang didapat dari fasilitas yang ada di kantor perwakilan? Fasilitas layanan kecil yang ditempatkan oleh personal bank induk yang dirancang untuk membantu nasabah MNC dan bank induk untuk dealing dengan bank responden. Nah, jadi maksudnya di sini nantinya di perbankan internasional itu juga ada yang namanya kantor perwakilan. Jadi katakanlah Mandiri ingin membuat banknya menjadi bank universal, artinya bank yang dia melayani aktivitas internasional, maka Bank Mandiri juga harus punya yang namanya kantor perwakilan di beberapa negara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Bank Mandiri melakukan katakanlah menaruh banknya di Arab. Nah, tujuannya kenapa? Nah, katakanlah sewaktu-waktu nasabahnya melakukan transaksi atau aktivitas di Arab, maka secara otomatis nasabahnya tidak akan kesulitan karena ada kantor perwakilan Mandiri di situ. Nah, layanan-layanan seperti itu biasanya tidak selengkap seperti layanan pada bank induk, tetapi dengan adanya kantor perwakilan ini maka akan cukup membantu aktivitas nasabah MNC-nya. Bank induk itu biasanya membuka perwakilan di suatu negara dengan banyak memiliki nasabah MNC. Jadi bagaimana suatu bank yang nantinya ingin menjadi bank universal atau bank yang berskala internasional itu membuka kantor perwakilan. Nah, syarat untuk membuka kantor perwakilan salah satunya adalah bank induk tersebut harus mampu memetakan aktivitas nasabah itu paling banyak di negara mana. Seperti itu, jangan sampai membuka kantor perwakilan di mana tidak ada nasabahnya yang nantinya menabung di bank tersebut. Nah, semakin banyak nasabah yang berdomisili di negara tersebut, maka secara otomatis akan besar kemungkinan kantor perwakilannya akan dibuka. Kita contohkan tadi seperti Mandiri. Mandiri akan membuka kantor perwakilannya di Arab. Kenapa? Katakanlah Indonesia itu punya masyarakat yang setiap tahunnya melakukan umroh dan haji, nah, di mana aktivitas keuangan akan sering terjadi di Tanah Suci, katakanlah saat itu. Nah, sehingga boleh dikatakan ya sudah, Bank Mandiri akan membuka kantor perwakilannya di Arab. Tujuannya apa? Untuk membantu memfasilitasi transaksi keuangan yang dilakukan di Arab Saudi, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi Bank Indo itu biasanya enggan untuk melakukan aktivitas pembukaan kantor cabang di mana tidak ada atau sedikit sekali nasabah MNC-nya yang ada di suatu negara tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan semakin banyak aktivitas transaksi, maka semakin besar kemungkinan akan dibuka kantor perwakilan di negara yang bersangkutan. Nah, kantor perwakilan ini juga membantu nasabah MNC dengan informasi mengenai politik bisnis lokal, informasi ekonomi, dan evaluasi kredit dari pelanggan asing MNC. Jadi tugasnya kantor perwakilan selain membantu aktivitas keuangan dari nasabah MNC, tapi juga kantor perwakilan ini juga mempunyai tugas untuk menginformasikan mengenai aktivitas bisnis lokal sampai dengan informasi ekonomi dan evaluasi kredit
masing-masing pelanggan asing MNC-nya. Jadi tidak hanya melayani aktivitas transaksi keuangan, tapi kantor perwakilan ini juga bertugas memberikan informasi atau mengedukasi nasabahnya, terutama nasabah asing yang melakukan aktivitas kegiatan internasional. Sesuai dengan amanatnya, ketika bank tersebut berkehendak untuk melakukan layanan internasional, maka kita sebut di awal tadi bank tersebut maka disebut dengan bank universal. Kemudian yang lebih tinggi dari kantor perwakilan maka ada yang namanya kantor cabang asing. Nah, kantor cabang asing ini adalah sebenarnya fungsinya akan jauh lebih besar daripada kantor perwakilan, karena biasanya dengan dibukanya kantor cabang asing itu nanti lama-kelamaan bisa dianggap nanti sebagai bank induk dari suatu bank tersebut. Salah satu alasannya kenapa harus ada kantor cabang asing padahal cukup hanya kantor perwakilan. Nah, di sini dikatakan alasannya adalah bahwa organisasi bank dapat menyediakan layanan yang lebih lengkap kepada nasabahnya. Jadi bisa dikatakan layanan pada kantor cabang asing ini akan jauh lebih lengkap pelayanannya daripada kalau kita bandingkan dengan kantor cabang perwakilan. Nah, kantor cabang bagian dari bank induk sehingga mampu melayani aktivitas clearing yang jauh lebih besar. Nah, jadi ketika kita bicara kantor cabang asing, maka pelayanannya akan jauh lebih besar, aktivitas transaksi modal ataupun uang yang dilayani juga akan jauh lebih besar daripada kantor cabang perwakilan. Nah, kemudian alasan lain dari berdirinya kantor cabang asing selain untuk melayani aktivitas yang besar, dalam skala besar yang tidak bisa dihandle oleh kantor perwakilan, alasan lainnya adalah dengan didirikannya kantor cabang asing, maka harapannya kantor cabang asing ini mampu bersaing dengan bank-bank domestik yang ada di negara yang bersangkutan. Kemudian di sini ada subsidiary bank atau bank afiliasi. Apa itu? Jadi di sini akan dijelaskan subsidiary bank itu adalah bank lokal yang sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh bank induk asing. Jadi boleh dikatakan yang dikatakan subsidiary bank itu adalah di mana katakanlah kita bicara contohnya Indonesia. Indonesia itu ada bank, kita sebut saja BCA seperti itu. Katakanlah BCA itu adalah bank di Indonesia tetapi sebagian besar dimiliki oleh bank asing. Katakanlah bank BCA sebagian besar atau separuh sahamnya katakanlah dimiliki oleh Maybank yang ada di Malaysia. Itu yang kita sebut dengan subsidiary bank. Ya, sehingga dikatakan separuh dari atau sebagian dari kekayaan atau modal yang ada di bank domestik itu sebagian besar adalah milik asing. Kemudian ada bank afiliasi. Ya, ketika kita bicara bank afiliasi itu hampir sama seperti bank subsidiari, di mana sebagian aset ataupun kekayaan serta modalnya itu dimiliki oleh bank induk asing, tetapi bedanya di sini bank induk asing itu tidak punya kewenangan untuk mengendalikan bank tersebut. Nah, itu bedanya. Jadi kalau subsidiary bank itu boleh dikatakan bank asing itu nanti boleh mengendalikan aktivitas atau kebijakan yang ada di bank domestik, yang dimana bank asing tersebut punya sebagian besar dari saham yang dimiliki. Nah, beda sama bank afiliasi. Nah, ketika bank afiliasi itu bank domestik memang sebagian itu menjadi milik asing, akan tetapi kebijakan sama semua aturan yang ada di bank domestik tersebut tidak boleh dikendalikan oleh bank asing. Tetapi bank subsidiary dan bank afiliasi itu biasanya beroperasi menurut perbankan negara yang bersangkutan. Jadi walaupun sebagian besar modal ataupun kekayaan yang diperoleh dari bank subsidiary bank ataupun bank afiliasi, akan tetapi walaupun kepemilikannya sepenuhnya atau sebagian dikuasai oleh asing, tapi aturan yang ada itu bank tersebut harus tetap mengikuti aturan yang ada di negara yang bersangkutan.
Kemudian kita akan berbicara terkait standar kecukupan modal. Membahas standar kecukupan modal ini cukup penting karena ketika berbicara standar kecukupan modal berarti kita akan berbicara terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perbankan. Dikatakan perbankan itu sehat jika memiliki kecukupan modal yang cukup, dan dikatakan perbankan itu tidak sehat ketika modal yang dipunya itu mengalami pengurangan, sehingga nantinya ketika ada pengambilan modal dalam jangka waktu pendek yang dikatakan bank tidak sehat, maka mereka tidak bisa mencukupi pengambilan modal atau likuiditasnya jelek, kita katakan demikian. Bank-bank standar internasional tentu saja harus memiliki standar kecukupan modal yang bagus. Di negara-negara maju atau negara Group of 10 beserta Luxembourg itu ada beberapa aturan yang disebut dengan kesepakatan Basel. Kesepakatan Basel ini akan berbicara terkait dengan aturan-aturan perbankan ketika ingin menjadi perbankan internasional atau kita sebut dengan bank universal. Kenapa ada perjanjian Basel? Perjanjian Basel ini digunakan untuk memperhatikan konteks pengumpulan dana yang didapat dari perbankan internasional serta penyalurannya. Harapannya kenapa harus dipantau terkait simpanan dan penyaluran kredit, harapannya adalah nanti untuk menghindari risiko kredit yang jauh lebih besar sehingga dapat merugikan semua pihak, apalagi kita berbicara perbankan internasional. Di mana ketika perbankan internasional ini kolab, tentu saja tidak merugikan pihak perbankan atau nasabah saja, tetapi juga melibatkan dua negara yang bersangkutan atau bahkan lebih. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa perjanjian Basel ini digunakan untuk mengantisipasi adanya kredit macet dengan cara mengawasi simpanan dan penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan internasional. Akan tetapi perjanjian Basel ini terdapat kritik di dalamnya. Salah satu kritik utama dalam perjanjian Basel ini adalah terkait dengan modal minimum yang harusnya dimiliki oleh masing-masing perbankan multinasional atau perbankan yang menangani aktivitas keuangan internasional, yaitu modal minimum 8%. Penetapan modal minimum 8% ini dianggap kurang begitu sesuai karena tidak memperhatikan terkait resiko kredit yang selalu berfluktuasi di masing-masing bisnis, kemudian tidak memperhatikan apakah bank multinasional atau perbankan internasional itu didirikan di negara maju atau berkembang, dan perjanjian Basel ini juga tidak memperhatikan jenis risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank multinasional. Kritik Basel ini memukul rata masing-masing bank yang ingin bergerak di perbankan internasional atau ingin menjadi bank multinasional harus memiliki modal minimum 8%. Hal ini yang menjadi kritik sehingga nanti ia memunculkan perjanjian Basel yang kedua, di mana perjanjian Basel yang kedua itu menyempurnakan perjanjian Basel yang pertama. Perjanjian Basel yang kedua itu setidaknya mempunyai 3 pilar, yang sebelumnya perjanjian Basel itu hanya punya 1 pilar, yaitu terkait dengan kecukupan modal 8%, tapi perjanjian Basel yang kedua ini punya 3 pilar. Pilar yang pertama itu akan tetap sama seperti perjanjian Basel yang pertama, di mana kecukupan modal itu minimum memang harus 8%. Tetapi ada modifikasi di Basel yang kedua, di mana kecukupan modal 8% itu dihitung berdasarkan resiko kredit yang nantinya dialami oleh pihak perbankan, kemudian risiko pasar
di mana bank itu berdiri di negara maju atau di negara berkembang, dan didasarkan pada operasional bank. Jadi masing-masing bank nantinya ketika bicara kecukupan modal minimum 8%, itu pasti besarannya akan berbeda. Seperti pada Basel pertama itu ketika bicara minimum 8%, pasti hampir masing-masing bank multinasional itu memiliki kecukupan modal yang hampir sama, tidak memperhatikan risiko kredit, pasar, dan operasional bank. Tapi di Basel yang kedua, kecukupan modal 8% ini sudah di-combine atau sudah diadaptasi dengan memperhatikan risiko kredit, kemudian pasar, dan operasional bank. Kemudian pilar yang kedua dari Basel, perjanjian Basel yang kedua adalah pilar kedua itu memastikan bahwa setiap bank memiliki proses internal yang sehat untuk menilai secara cepat kecukupan modal berdasarkan evaluasi yang cermat atas risikonya. Nah, jadi di pilar yang kedua ini, pada perjanjian Basel yang kedua ini perlu diperhatikan terkait kesehatan bank, terutama dilihat dari proses internalnya, apakah sehat atau tidak saat ingin melakukan terutama proses kredit. Jika dikatakan bank dikatakan tidak sehat, maka di perjanjian Basel yang kedua ini terdapat berbagai macam aturan yang tidak mengizinkan nantinya bank melakukan aktivitas penyaluran kredit atau bahkan penghimpunan dana dari nasabah atau klien eminensinya. Kemudian perjanjian Basel yang kedua, yaitu di pilar ketiga, itu dimana di situ dikatakan pilar ketiga ini dirancang untuk bagaimana caranya perbankan multinasional itu memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada publik ataupun calon nasabahnya. Hal ini dianggap penting karena mengingat aktivitas yang dilakukan oleh perbankan multinasional itu adalah cukup kompleks dan melibatkan beberapa negara dan beberapa nasabah yang mempunyai modal besar, maka secara otomatis kondisi keuangan yang sehat itu juga harus diungkapkan di publik. Jadi yang menjadi pembeda antara perjanjian Basel 1 dan Basel 2 adalah di 3 pilarnya. Basel 1 hanya punya 1 pilar, kemudian Basel yang kedua dia punya 3 pilar, yaitu kecukupan modal, kemudian tingkat kesehatan internal bank, dan pilar yang ketiga adalah publikasi terkait kondisi keuangan bank yang nantinya harus disampaikan kepada publik. Kemudian kita akan beralih ke pasar uang internasional. Pasar uang internasional yang pertama kita akan bahas pasar euro currency. Apa itu pasar euro currency? Di sini kita sebut euro currency adalah deposito berjangka atas sebuah bank internasional yang terletak di suatu negara yang berbeda dengan negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Jadi kita misalkan di sini katakanlah ada yang namanya euro dolar. Maksudnya euro dolar itu seperti apa? Deposito dolar Amerika, di mana bank-bank yang melakukan aktivitas deposito dolar Amerika itu terletak di Amerika, di luar negara Amerika itu sendiri. Kemudian ada euro sterling dan euro yen. Kalau euro sterling maka kita bisa katakan di mana ada deposito pound sterling, akan tapi deposito pound sterling itu tidak dibuka di Inggris, tetapi dibuka di luar Inggris. Kemudian ada euro yen, di mana ada deposito terkait mata uang yen, akan tetapi mata uang yennya itu, deposito mata uang yennya itu tidak diterbitkan di negara Jepang. Itu yang kita sebut dengan euro currency, di mana depositonya itu sengaja diterbitkan oleh perbankan multinasional tetapi tidak terletak
di negara yang menerbitkan mata uang yang bersangkutan. Nah, boleh kita katakan nanti ada euro rupiah. Nah, ketika kita bicara euro rupiah, maka ada deposito terkait mata uang rupiah, tetapi depositonya itu tidak diterbitkan di Indonesia. Nah, kemudian sini ada pernyataan yang mungkin agak sedikit menggelitik, mengapa harus ada imbuhan euro padahal tidak menggunakan mata uang euro sekalipun. Katakanlah kita tadi bicara euro dolar, euro sterling, euro rupiah, euro yen. Kenapa? Ini bermula ketika pada saat itu Uni Soviet ingin menjual semua komoditi yang dipunya, termasuk emas, dengan harapan untuk memperoleh hard currency. Akan tetapi pada saat itu terdapat sentimen negatif terhadap Uni Soviet yang kita sebut dengan sentimen anti-Soviet. Negara-negara komunis ini takut ketika nanti mendepositokan uang mereka dalam bentuk dolar Amerika Serikat ke bank-bank Amerika Serikat, penduduk atau masyarakat atau klien ataupun nasabah Uni Soviet itu takut atau khawatir bahwa uang yang sudah mereka depositokan ke bank-bank Amerika Serikat itu tidak bisa diambil kembali atau dibekukan oleh Bank Amerika Serikat. Nah, sehingga masyarakat ataupun nasabah MNC, nasabah yang memang besar di Uni Soviet itu akhirnya mendepositokan dolar mereka tidak di Bank Amerika Serikat, tetapi saat itu didepositokan di Bank Prancis. Dan pada saat itu Bank Prancis itu memiliki alamat relax yang namanya Eurobank. Nah, sehingga pada saat ini sampai hari ini dan detik ini dinyatakan bahwa model-model seperti itu kita sebut dengan euro dolar, euro yen, ataupun euro sterling. Nah, sehingga sejak saat itu deposito dolar yang dimana menabungnya atau menyimpannya tidak dilakukan di Amerika Serikat, tetapi di luar di Amerika Serikat, maka disebut dengan euro dolar. Dan bank-bank yang mau menerima, ya katakan Prancis tadi, bank Prancis mau menerima dolar, itu kita sebut dengan euro currency atau disebut dengan Eurobank. Kemudian ada euro credit. Ya, euro credit ini adalah kredit euro currency jangka pendek hingga menengah yang diberikan oleh Eurobank kepada perusahaan, pemerintah, bank yang bukan bank primer, dan organisasi internasional. Jadi euro credit ini adalah pemberian kredit oleh Eurobank kepada perusahaan, pemerintah, ataupun bahkan bank, bahkan organisasi internasional. Nah, di sini kredit itu didominasikan dengan mata uang selain mata uang negara Eurobank. Ya, jadi sederhananya kita akan bicara bank itu akan memberikan kredit, tetapi bukan dari mata uang dalam negerinya. Katakanlah Prancis itu akan memberikan kredit tapi bukan dalam bentuk mata uang Prancis, katakanlah dia memberi kredit dalam bentuk mata uang dolar. Nah, itu kita sebut dengan euro kredit. Biasanya euro kredit ini punya nominal yang cukup besar, sehingga biasanya euro kredit ini tidak ditangani hanya oleh satu bank, tapi biasanya ada beberapa bank bergabung untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan euro kredit. Kenapa menggabung? Ya karena tadi resiko yang besar. Tentu saja ketika resiko besar itu biasanya kemungkinan besar tidak mungkin ditanggung atau bisa diterima oleh satu bank. Untuk mempermudah atau memperkecil resiko tersebut, maka biasanya beberapa bank itu akan bersatu untuk membuat simpanan dan nantinya akan dikreditkan kepada nasabah-nasabah yang memang membutuhkan. Kemudian ada Euronotes. Euronotes itu adalah surat berharga jangka pendek yang dijamin oleh sekelompok investasi internasional atau bank umum. Nah, jadi ketika kita bicara Euronotes itu kita akan bicara surat berharga yang nanti diterbitkan oleh para investor. Ya, kemudian
nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Biasanya model penjualan Euronotes itu mereka menjualnya kepada orang yang membutuhkan tapi dengan harga diskon. Nah, tetapi nanti untuk pelunasannya maka mereka harus melunasi dengan harga yang sesuai tertera di nominal Euronotes-nya. Maka sederhananya seperti ini. Di Euronotes itu akan tertulis katakanlah 1 juta dolar. Akan tetapi nanti penjualannya tidak dilakukan seharga 1 juta dolar, katakanlah dijual dengan seharga 950.000 US dollar. Baru nanti pelunasannya itu menggunakan nominal yang sudah tertulis di Euronotes, yaitu sebanyak 1 juta dolar, katakanlah seperti itu. Itu adalah model transaksi jual beli yang terjadi di Euronotes. Bank tertarik untuk menerbitkan Euronotes karena mereka pasti akan mendapatkan sedikit komisi dari peminjaman atau penyediaan dana. Biasanya penyediaan hasilnya atau komisinya itu berupa bunga. Tentu saja dengan adanya aktivitas perbankan multinasional atau kita sebut aktivitas perbankan yang menginternasional atau bank universal, maka akan muncul yang namanya krisis-krisis global nantinya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah krisis utang internasional. Krisis utang internasional ini sebenarnya disebabkan oleh bank-bank multinasional tadi atau bank-bank internasional tadi sengaja memberikan kredit kepada pemerintah dunia ketiga, yaitu kita sebut negara berkembang, di mana pemberian kredit itu melebihi limit dari yang seharusnya diberikan. Jadi katakanlah seharusnya Indonesia hanya mendapatkan pinjaman sebanyak 1 juta US dollar, akan tetapi bank-bank internasional itu mau memberikan pinjaman di atas 1 juta US dollar. Itu adalah salah satu indikasi kenapa munculnya krisis utang internasional. Krisis utang internasional ini sebenarnya dimulai pada saat negara-negara OPEC, yaitu negara-negara penghasil minyak, itu pada saat itu mengalami booming harga minyak, di mana harga minyaknya cukup naik begitu pesat, sehingga negara-negara dunia ketiga ini mendapatkan devisa yang cukup banyak. Pendapatan devisa yang cukup banyak mereka simpan dalam bentuk euro dolar. Artinya Indonesia saat itu punya booming minyak yang cukup banyak, tidak disimpan dalam bentuk rupiah, tapi disimpan dalam bentuk dolar. Dan banyak negara-negara dunia ketiga melakukan aktivitas meminjam kepada bank-bank internasional. Bank-bank internasional tentu saja akan memberi pinjaman terutama bagi negara-negara OPEC karena pada saat itu harga minyak cukup tinggi sehingga ada jaminan pengembalian yang cukup bagus, signifikan, dipercaya. Akan tetapi kenyataannya pada saat harga minyak mulai jatuh, maka negara-negara dunia ketiga yang tergabung, salah satunya tergabung dalam OPEC saat itu, mulai kolaps, tidak bisa membayar hutang yang sudah mereka pinjam pada bank-bank internasional. Sehingga ujung-ujungnya maka akan ada risiko yang namanya risiko gagal bayar, kredit macet dan segala macamnya, di mana inflasinya akan menjadi tinggi dan segala macamnya, sehingga banyak negara berkembang yang punya beban. Artinya hutangnya saja belum lunas, tetapi mereka harus dibebani lagi oleh beban bunga yang cukup tinggi. Akhirnya negara-negara OPEC terutama negara dunia ketiga agak kesulitan untuk mengembalikan hutangnya. Bahkan hanya sekedar bunga saja agak kesulitan. Itu adalah yang menyebabkan krisis utang internasional. Selain krisis utang internasional, itu juga kita pernah mendengar krisis Asia. Kalau di Indonesia kita sebut dengan krisis moneter. Penyebabnya kita sudah pernah bahas di bab-bab sebelumnya, di mana krisis ini dimulai dari krisis di Thailand, di mana mata uang baht mengalami penurunan yang cukup signifikan.
dan penurunan mata uang atau krisis yang terjadi di Thailand itu berdampak kepada negara-negara wilayahnya, termasuk Indonesia. Sehingga di krisis Asia ini, ketika Thailand mengalami krisis, maka secara otomatis mitra dagang utamanya juga pasti akan mengalami krisis. Nah, seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand juga pasti akan mengalami krisis. Nah, krisis di Asia ini diperparah di mana ternyata pembangunan yang terjadi di Asia yang sebagian besar pada saat itu adalah negara berkembang ternyata dibiayai oleh aliran masuk swasta. Nah, jadi pembangunan yang terjadi di Asia Tenggara pada saat itu banyak dibiayai oleh modal swasta asing. Nah, sehingga permasalahannya adalah ketika krisis itu terjadi, maka biasanya para investor akan berusaha menarik modalnya keluar. Nah, ketika krisis kemudian modal ditarik keluar, maka secara otomatis krisis Asia ini akan semakin parah. Kemudian yang terbaru adalah krisis keuangan global. Nah, krisis keuangan global ini terjadi setidaknya ada beberapa hal yang berkontribusi, ada 3. Yang pertama adalah terkait liberalisasi aturan perbankan sekuritas. Jadi pada saat itu ada aktivitas liberalisasi perbankan sekuritas di mana modal-modal kredit itu berusaha dirubah bentuknya menjadi aktivitas jual beli saham, kemudian membanjirinya simpanan global. Jadi banyak negara-negara asing itu saling melakukan investasi ke negara-negara lainnya yang dianggap menguntungkan. Kemudian rendahnya suku bunga yang diciptakan oleh perbankan sehingga pemberian kredit cukup murah dan semua orang bisa mengakses. Nah, itu yang menyebabkan krisis global itu berlangsung. Awalnya krisis global ini terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu ada pemberian kredit rumah yang cukup murah dan cukup mudah sehingga para masyarakat yang ada di Amerika Serikat itu bisa melakukan aktivitas pembelian rumah dengan fasilitas kredit yang cukup longgar. Dengan banyaknya orang yang mengajukan kredit, terutama kredit perumahan, tentu saja membutuhkan modal yang cukup besar, cukup banyak. Di saat itu juga ada yang disebut di situ tadi liberalisasi aturan perbankan sekuritas. Nah, model pembiayaannya itu tidak sepenuhnya berdasar dari modal bank yang dimiliki di Amerika Serikat, tetapi modal yang digunakan untuk fasilitas kredit perumahan itu bisa diambil dari sekuritas saham dari orang lain atau orang luar negeri yang ingin menanamkan sahamnya di Amerika Serikat. Dari sinilah krisis keuangan global ini bermula, sehingga pada saat terjadi nilai suku bunga mengalami kenaikan, ketika nilai suku bunga mengalami kenaikan tadi dikatakan yang semula aturan kredit diperlonggar kemudian menjadi sedikit diperketat karena suku bunga mengalami kenaikan bagi orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk membayar kredit, atau kita sebut istilahnya tidak bankable, artinya tidak bisa membayar kredit, maka secara otomatis itu nanti juga akan berdampak kepada investor yang sudah menanamkan modalnya untuk melakukan investasi di Amerika Serikat. Nah, dari hal ini yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.